Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Bisa dengar suara saya? Selamat siang, Pak. Oke. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, kita langsung to the point saja. Jadi hari ini kita konsep acaranya memang sosialisasi, tapi memang konsep sosialisasinya jauh lebih ke arah technical, dan juga nanti beberapa ada tentang computational thinking, di mana harapannya nanti adik-adik terutama ya, kalau Bapak dan Ibu guru kan waktu itu sudah pernah mendapatkan sosialisasi yang mirip-mirip seperti ini. Nah, itu bisa ikutan Bebras Challenge tahun ini, karena Bebras Challenge-nya diadakan di tanggal 8 November 2021. Nah, nanti teman-teman yang baru bergabung ini apa ya? Kok ada Bebras Challenge? Bebras Challenge itu apa gitu? Nah, itu nanti kita bisa bahas, ada beberapa soal yang kita akan bahas bersama di sini. Oke, izinkan saya untuk men-share screen. Oh, perkenalan diri dulu ya. Ini soalnya dari Kinabalu udah kenal ya, karena kita sudah pernah ketemu sebelumnya. Mungkin kalau untuk dari yang adik-adik SMK 4 maupun SMA Krida Nusantara, itu mungkin baru ketemu saya ya untuk adik-adiknya. Jadi perkenalkan, nama saya Adam Muharil Bahtiar. Saya adalah Biro Bebras dari Universitas Komputer Indonesia. Saya di sini bersama dua rekan saya, ada Budian Darmayanti. Bisa say hi, Bu? Selamat siang semuanya. Semoga kita bisa join sampai akhir ya. Amin. Siang, Ibu. Lalu ada rekan saya yang kedua, namanya Pak Angga Setiadi. Bisa disapa, Pak Angga? Selamat siang semuanya. Saya imut ya. Oke, kami membawa misi untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ya bangsanya ini tidak hanya tertutup di Indonesia ya, karena kali ini kita mendapatkan kehormatan ada tamu dari Kinabalu yang bertujuan untuk mengenalkan tentang apa itu computational thinking, kemudian juga nanti memperlihatkan kira-kira pentingnya computational thinking itu seperti apa di masa sekarang, seperti itu. Nah, selama beberapa saat ke depan, teman-teman akan melihat beberapa presentasi. Nanti feel free to ask anything, tinggal aktifkan suara, atau boleh kirim di kolom chat untuk bisa bertanya apapun materi yang nantinya disampaikan di sosialisasi kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Saya izin share screen, Bapak dan Ibu. Oke, sudah terlihat baik ya? Baik. Aman, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya membawakan sebuah materi, ya nggak usah terlalu resmi karena memang ini bukan workshop atau seminar gitu ya, tapi lebih ke arah sosialisasi, di mana kali ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu guru, ataupun juga adik-adik siswa yang masih sekolah, itu perihal computational thinking. Nah, mungkin beberapa dari Bapak, Ibu, maupun adik-adik sudah pernah mendengar kata computational thinking. Nah, bagi yang belum, tidak masalah. Nah, jadi ceritanya, kenapa sih kita harus tahu itu tentang computational thinking? Jadi gampangnya, kita ini sekarang hidup di era yang segala macamnya itu gampang sekali berubah. Kalau dulu, misalkan ketika kita mau berkarir di suatu bidang, misalkan kayak teman-teman mau menjadi dokter gitu ya. Nah, mungkin syarat-syaratnya itu sudah jelas gitu ya. Nah, itu kalau sekarang bisa saja syaratnya itu jadi nggak jelas, seperti itu. Lalu kita hidup di dunia yang tidak pasti apapunnya. Misalkan kalau dulu gampang mencari kerja, kalau sekarang sulit mencari pekerjaan. Atau kalau dulu pekerjaannya cuma satu jenis, kalau sekarang ada banyak jenis, seperti itu. Nah, dengan kondisi dunia yang seperti ini, atau kita kenal dengan VUCA, di mana VUCA ini sebenarnya singkatan gitu ya. Nah, itu dengan kecepatannya, dengan ketidakpastiannya ini, dengan kompleksitasnya, nah ini yang menjadikan kita sebagai siswa ataupun juga sebagai guru harus bisa paham bahwa cara menghadapi dunia zaman sekarang itu berbeda dengan menghadapi dunia di 10 atau 20 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, tentunya kalau Bapak dan Ibu guru ataupun juga adik-adik sudah mengenal istilah marilah kita berpikir secara HOTS, higher order thinking skill itu ya. Jadi kalau berpikir itu jangan cuma bisa menghafal, jangan cuma bisa memahami,
tapi juga bisa menganalisis dan menciptakan dan seterusnya gitu ya. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk kita bisa berpikiran HOTS adalah computational thinking. Nah, kalau di sini ada kata komputasional, berarti ini untuk orang yang suka dengan komputer ya, Pak? Ini untuk orang yang suka dengan informatika ya? Tidak. Computational thinking ini untuk semua orang. Karena computational thinking ini hanya cara berpikir, di mana cara berpikir ini sebetulnya dilakukan oleh kita ketika misalnya kita menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia komputer atau informatika. Tapi kita bisa pakai untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nanti kita akan bisa lihat seperti apa pola pikir komputasional. Nah, sebagai gambaran, saya akan bertanya dulu ke Bapak, Ibu, ataupun adik-adik ya. Tahu gambar ini ya? Ini gambar apa? Nasi goreng ya? Kira-kira cara masak nasi goreng ini gimana caranya? Ada yang volunteer yang mau menjawab? Cara masak nasi goreng. Wah, ini sederhana, tapi nanti kita lihat apakah benar sederhana atau tidak. Ini kalau yang jawabnya Budian atau Pak Angga udah dapat bocoran ya, jadi nggak valid. Ada yang jawab, oke. Dipakai nasi Pak, oke. Cara buatnya Pak, gimana? Mau coba bicara untuk menjawab, Pak Masayuki? Ini malu-malu semua kayaknya pesertanya nih. Ada atau ada Caranya Pak ya, caranya. membuat nasi goreng yang pertama, maaf agak kurang stabil internetnya. Kupas bawang, nah nih kalau yang sebenarnya bawang merah, bawang putih, kemudian garam ya sedikit sama biasanya penyedap rasa gitu ya. Ya. Kemudian telur, sayur mungkin sayurnya dipotong, kemudian bawang merah, bawang putihnya ditumis, kemudian telur, boleh goreng telur atau langsung, kemudian nasi gitu ya. Kemudian diaduk-aduk, dari aduk-aduk. Kalau memang sudah bercampur, boleh kasih kecap atau saus begitu ya. Atau tambahin cabai, wah, atau daging. Kok saya jadi lapar ya Pak ya? Belum makan siang soalnya Pak Adam. Terus udah gitu udah matang begitu ya, udah oke, dicoba ya, baru kita bisa hidangkan begitu. Mungkin itu Pak penjelasan sederhana ya. Wah, itu kompleks Pak ya. Itu bagus banget penjelasannya, artinya lengkap. Nanti kita akan lihat apakah penjelasan Bapak ini secara computational thinking sudah pas atau belum. Nanti kita akan lihat ya. Tapi overall kita simpan jawaban Bapak. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat? Jangan ini dulu Pak, jangan putus asa dulu Pak. Nah, yang lain silakan, ada yang mau coba jawab bagaimana cara masak nasi goreng? Ini banyak yang wanita nih kalau nggak salah nih. Biasanya kan wanita jago-jago nih masak nasi gorengnya. Oke, silakan. Ini ada yang tunjuk tangan nih. Saki, boleh silakan? Siap, izin. Ya, silakan. Pertama kita siapkan nasi dan bumbu-bumbunya. Bumbunya bisa berupa bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, kecap, ataupun boleh diberi jagung. Jadi pertama itu panaskan minyak di atas wajan, lalu pecahkan telur. Telur itu kemudian kita orak-arik. Setelah itu masukkan nasi, lalu bumbu-bumbunya. Setelah nasi tercampur dengan telur, kita boleh tambahkan kecap atau garam supaya rasanya lebih gurih. Lalu setelah wanginya sudah harum, boleh kita angkat ke piring. Boleh juga ditambah topping kerupuk ataupun telur ceplok. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Jawabannya bagus, sama-sama bagus nih jawabannya. Kita simpan dua jawaban, nanti kita akan review ya. Walaupun kita tidak akan bilang yang mana yang salah, mana yang benar, seperti itu. Nah, apa hubungannya computational thinking dengan nasi goreng gitu ya? Nah, kita bahas dulu apa arti dari computational thinking. Inti dari computational thinking itu adalah cara kita untuk problem solving, di mana problem solving itu awalnya adalah ya namanya problem solving ya, isinya kita harus tahu masalahnya, kemudian tahu kira-kira arah solusinya seperti apa. Nah, tapi kita harus bisa memastikan cara problem solving kita itu bisa diadopsi nantinya ke dalam problem solving di dunia komputer. Gampangnya seperti itu.
Jadi kalau dibilang ya itu cara berpikir, computational thinking udah jelas ya, namanya juga thinking gitu, proses berpikir. Kemudian memformulasikan masalah sama solusinya apa, namun harus bisa dipastikan apakah pola pikir tersebut bisa diadopsi, sekali lagi, untuk kita menyelesaikan permasalahan di dunia komputer ataupun informatika, seperti itu. Itu gambaran dasar dari computational thinking. Nah, saya misalkan Pak, saya belum pernah pakai komputer, atau misalnya Pak, saya jarang sekali pakai komputer gitu. Apakah saya bisa memahami computational thinking? Bisa, konsepnya. Nah, kita bahas nih. Jadi kenapa sih CT penting sekarang? Jadi adik-adik maupun Bapak Ibu guru, apa yang akan kita hadapi sekarang sampai beberapa tahun ke depannya ini akan sebegini terus, kita hidup di dalam dunia yang multidisiplin. Artinya kita nggak bisa, misalkan saya nanti kalau sudah kuliah mau ngambilnya teknik elektro gitu ya. Nah, dalam perjalanan teknik elektronya mungkin saja Bapak Ibu harus belajar pertanian. Karena dengan mengawinkan antara teknik elektro dengan pertanian, mungkin bisa jadi IoT untuk optimasi pertanian. Atau orang yang berhubungan dengan matematik, nih, misalnya adik-adik suka matematik, lalu pengen kuliahnya nanti di matematika, seperti itu. Nah, matematika itu disiplin yang bisa masuk kemana-mana, seperti itu. Misalkan matematika untuk informatika. Contoh, misalnya matematika itu bisa loh digunakan untuk kita memprediksi apakah orang tersebut kalau diberikan kredit itu kreditnya akan macet atau lancar kreditnya. Nah, itu kita bisa pakai ilmu matematika seperti itu. Nah, perkawinan disiplin ilmu semacam ini itu menjadi hal yang akan general atau umum yang terjadi nanti ke depannya seperti itu. Nah, si computational thinking tadi kan saya bilang proses berpikir. Nah, proses berpikirnya ada apa saja cara berpikirnya. Nah, ini ada 4 hal yang terjadi kalau kita berpikir secara komputasional. Yang pertama adalah proses abstraksi. Jadi, kalau kita mau berpikir komputasional, kita harus bisa melakukan abstraksi. Nanti apa itu abstraksi kita akan lihat. Setelah abstraksi, kita juga bisa, sorry, ini ada suara yang bocor, bisa dibantu mute? Ya. Sudah, Pak. Sip. Kemudian setelah kita mengabstraksi, kita juga bisa melakukan dekomposisi, memecah permasalahan besar menjadi kecil. Kemudian ada algorithmic design, di mana kita nanti berpikir runut, kira-kira masalah ini diselesaikannya dengan cara seperti apa. Lalu ada pattern recognition, supaya nanti kalau kita mendapatkan masalah yang mirip-mirip, kita menyelesaikannya jauh lebih cepat, seperti itu. Nah, kita bongkar satu-satu, mulai dari abstraction itu apa, dekomposisi itu apa, proses di dalam masak nasi goreng itu gimana ya. Contoh yang pertama adalah dekomposisi. Ini namanya aja udah jelas. Dekomposisi. Dari ilustrasi yang saya berikan juga udah jelas ya. Memecah permasalahan yang tadinya besar menjadi kecil-kecil. Lah, apa hubungannya dengan nasi goreng, Pak? Nah, tadi ini pengertiannya. Contoh, misalnya saya ambil di kasus bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah tuh kalau saya tanya nih, kalau saya mau bersih-bersih rumah, solusinya gimana? Nah, itu teman-teman kalau berpikir tuh biasanya seringkali menumpuk pemikiran itu dalam satu kali pikir gitu ya. Oh, berarti saya harus begini, maka saya begini, lalu saya begini, lalu saya begini gitu. Nah, padahal kalau teman-teman bisa melakukan dekomposisi, ini akan jadi lebih mudah. Misal kita kelompokkan dulu, kira-kira membersihkan itu ada berapa kelompok. Misalkan membersihkan, ya misalkan kita bisa bagi berdasarkan ruang. Membersihkan ruang keluarga dulu, kemudian membersihkan ruang dapur, dan seterusnya. Nanti dari ruang keluarga atau ruang tamu, misalkan seperti itu, dipecah lagi. Misalkan ada menata kursi, menata meja, dan seterusnya. Semakin kecil ukuran problem yang kita hadapi, tentunya kita pun akan terbiasa untuk bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, seperti itu. Nah, di kasus nasi goreng yang tadi, jawaban dari Pak Masayuki maupun juga siapa tadi? Satu lagi yang jawab? Mas Saki. Nah, itu dua-duanya benar, akan tetapi kan memikirkannya itu nggak sederhana. Ini lama gitu ya. Nah, coba kalau misalkan ketika kita tadi berpikir, kita dekomposisi dulu nih. Nasi goreng yang kita lihat di gambar ini kira-kira ada berapa komponen ya? Oh, misalkan yang pertama ada telur mata sapinya, kemudian ada kerupuknya, lalu ada sayurannya, lalu ada bumbu nasi gorengnya, lalu ada masih banyak yang lainnya gitu ya. Ada nasi dan segala macam, itu hal yang lain. Tapi dengan kita mendekomposisi ini kan jauh lebih mudah ya. Yang pertama, misalkan saya fokus dulu di masalah kerupuk. Berarti kerupuk prosesnya gimana? Ya berarti tinggal saya buka dari plastiknya, kalau misalnya saya beli kerupuknya, kemudian saya panaskan minyak, lalu goreng, dan seterusnya, jadi kerupuk.
Bumbu nasi goreng sama kayak tadi Pak Mas Yuki, misalnya pakai potongan bawang, cabai gitu ya Pak, biar enak gitu. Kemudian misalnya boleh diiris, boleh diulek atau dihaluskan gitu, atau di blender juga boleh. Itu urusannya sudah lebih kecil-kecil dibanding kalau kita tadi berpikir di awal nasi goreng, wah cara bikinnya gimana ya? Apa dulu yang saya lakukan ya? Nasinya dulu, atau saya masak telurnya dulu, atau kerupuknya dulu, atau segala macam. Nah ini, terus nanti kerupuk harus diapain? Nah, itu kan mikirnya berat seperti itu. Nah, pola pikir seperti ini harus kita dekomposisi supaya nanti jadi lebih enak kita berpikirnya. Sayuran, ya sama. Kalau kita tahu sayuran, misalnya kita pakai sayuran frozen lah bahannya. Ya berarti tinggal kita buka dari bungkusnya, lalu panaskan air sampai mendidih, kemudian kita rebus si sayurannya, dikasih garam lah sedikit biar ada rasanya, kemudian tinggal tiriskan kalau sudah dianggap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu kan jauh lebih gampang. Kita hanya fokus mikir ke sayurannya. Nah, nanti terakhir barulah kita akan jalin menjadi satu solusi, yaitu nasi gorengnya. Kita satukan nasi yang sudah dimasak dengan bumbunya, kita tambahin topping kerupuk, sayur, ataupun juga telur mata sapi di sana. Nah, itu kan jadi lebih pas kita mendekomposisi. Lalu, pola pikirnya yang kedua di dalam computational thinking adalah kita harus mampu mengabstraksi. Mengabstraksi sendiri itu sebetulnya lebih kepada kita harus bisa membuang sesuatu yang sifatnya tidak penting, dan hanya memikirkan yang pentingnya saja. Kemudian mampu mengilustrasikan, tentunya mengilustrasikan boleh dalam bentuk coretan di kertas, ataupun kita simpan di otak saja, misalkan kalau kita sudah mampu berpikir kompleks banyak gitu ya, nah itu bisa seperti itu. Nah, contoh misalkan dalam kasus data siswa nih, data siswa misalkan teman-teman disuruh merekap, kira-kira tolong catat untuk data siswa. Data itu ada banyak. Tapi apakah semuanya itu penting atau tidak? Contoh misalkan teman-teman lagi bikin apa ya? Lagi bikin tabel di Excel gitu ya. Lalu disuruh minta mencatat tentang data siswa di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, maka di sini saya coret warna favorit siswa. Kenapa warna favorit siswa jadi tidak penting? Ya karena dalam untuk kasus sekolah buat apa warna favorit? Misalkan seperti itu. Nah, itu membuang sesuatu yang penting ini udah bisa mengurangi beban kita dalam berpikir seperti itu. Nah, yang lebih kelihatan lagi ketika abstraksi apa contohnya? Di soal cerita, seringkali kalau kita ketemu soal cerita, itu kita harus melakukan abstraksi. Contoh di sini ada sebuah soal cerita, di mana soal ceritanya ada sebuah lapangan sepak bola yang panjangnya 120 meter dan lebar 90 meter. Berapa luas lapangan bola tersebut? Nah, ini untuk anak SMA mungkin gampang ya. Tapi kalau untuk anak SD, kalau tidak digambarkan dulu seperti ini, itu akan lama berpikirnya. Mungkin bisa, tapi lama seperti itu. Nggak semua orang itu bisa beradaptasi dengan pola pikir soal cerita seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengabstraksi? Buang yang nggak penting. Di sini yang kita penting apa di sini? Panjang 120. Oke, berarti saya gambar kotak dulu aja yang nggak harus sama persis gitu ya, dengan 120 kali 90 seperti itu. Lalu panjang itu berarti yang ini, yang saya kasih berikan di sini. Kemudian lebarnya 90, saya catat 90. Nah, dengan kita merepresentasikan soal cerita dengan cara seperti ini, jawabannya pasti akan jauh lebih mudah. Ya tinggal dikalikan saja 120 kali 90. Nah, inilah yang kita sebut dengan abstraksi seperti itu. Nah, kalau di nasi goreng tadi hubungannya apa? Nah, ini supaya nanti teman-teman jangan berpikir bahwa computational thinking itu selalu kalau mau pakai komputer gitu ya. Enggak gitu. Dalam kasus sehari-hari pun juga computational thinking bisa dipakai. Kalau teman-teman lihat di kasus nasi goreng ya teman-teman harus bisa mengabstraksi. Oh, ini ada nasinya, ini ada telurnya. Telurnya berapa? 1, berarti 1 buah telur. Dicatat gitu yang penting-pentingnya. Apa yang tidak penting tidak perlu dilihat. Misalkan berapa jumlah nasi dalam satu piring kan nggak perlu ya. Itu masalah, tapi nggak perlu sampai jumlah nasinya, betul nggak? Mungkin jumlah nasi bisa kita abstraksi saja dengan berapa sendok centong, atau centong bahasa umumnya apa centong ya? Berapa sendok nasi yang dibutuhkan untuk memasak nasi goreng seperti itu. Kerupuknya berapa buah gitu. Misalkan oke 10 gitu. Tapi kan kita minimal tahu gitu bahwa ada bagian yang penting dan ada bagian yang tidak penting di situ. Nah, kita tulis di sini. Nah, daftar bahan itu adalah salah satu bentuk abstraksi. Lalu, pola pikir yang ketiga adalah kita mendesain algoritmanya. Kita sudah pecahkan tadi masalahnya. Ada berapa macam. Kalau tadi digambar cuma 4, padahal itu ada lebih dari 4 lagi ya. Kemudian tadi teman-teman sudah sepakat bahwa ada abstraksi berupa bahan apa saja di sana. Nah, kita tinggal desain. Gimana cara memasaknya? Nah, mari kita bahas jawaban
Pak Masayuki dan Mas Saki tadi. Nah, jawaban umumnya biasanya kalau kita mendesain algoritma itu bisa seperti ini ya, jawabannya bentuknya deskriptif, ataupun juga bisa dalam bentuk flowchart. Nah, yang lebih baik yang mana? Yang flowchart ya, karena lebih visualize dan lebih visible. Kalau lebih visible itu berarti kita lebih gampang untuk bisa menelusuri kira-kira langkahnya seperti apa. Nah, gampangnya saya punya dua algoritma di sini. Kira-kira yang sebelah kiri ini untuk algoritma membuat apa ya? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? T, Pak. Hah? Buat apa? T, Pak. Buat teh. Betul. Sip. Yang sebelah kanan itu buat apa? Itu kira-kira langkah untuk apa itu? Order burger. Order di fast food misalkannya di McD gitu ya. Nah, ini urutannya lebih jelas. Mana yang lebih enak dilihat? Ya tentunya yang pasti sebelah kanan. Nah, kenapa yang tidak sebelah kiri? Nah, kita akan lihat jawaban yang tadi. Ini jawaban yang umum ya. Ini saya rangkum dari jawaban Pak Masayuki dan Mas Saki di sini. Ya, pertama goreng bla 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 sampai nanti dihidangkan gitu ya. Tambahkan taruh ceplok lalu hidangkan. Nah, ada yang aneh nggak di sini? Coba mari kita sedikit berpikir kritis. Kira-kira ada yang aneh nggak? Yang pertama di sini ada goreng 3 siung cabai merah kecil, 1 cabai merah besar, 1 siung bawang putih dan merah. Sekilas tidak ada yang aneh. Tapi pertanyaan simpel kalau saya kritis, ini gorengnya sampai bentuknya bagaimana? Sampai kapan saya menggoreng 3 siung cabai merah kecil, 1 cabai merah, dan yang lainnya gitu. Itu sampai kapan? Nah, tentunya kan pertanyaan ini harus timbul ya, kalau kita berpikir kritis. Nggak sampai situ saja. Haluskan bahan tersebut. Halusnya tuh segimana? Sampai jadi tidak berbentuk, pure, atau jadi gimana, gitu, kita harus ditanya dulu. Kemudian di sini iris bawang merah dan segala macam, kemudian tumis. Irisnya sebesar apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang akan selalu muncul kalau kita lebih kritis. Dan berpikir kritis itu adalah syarat kita hidup di dunia sekarang ya. Jadi apapun kita harus bisa berpikir kritis. Kritis itu seni bertanya ke diri sendiri. Gampangnya seperti itu. Nah, pertanyaan semacam ini yang harusnya sering muncul kalau kita nantinya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, algoritma itu sering sekali kita memikirkannya terlalu sekuensial. Sekuensial itu runut ya. Habis A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Tapi terkadang kita lupa bahwa suatu langkah, misalkan langkah A, itu bisa saja memiliki kondisi. Misalkan dari langkah A ke B, tapi ternyata ada kondisi. Langkah B hanya akan dilakukan jika apa. Nah, itu kan ada suatu kondisional yang harus dipenuhi dulu, baru A alurnya itu ke B. Kalau tidak, berarti alur A itu tidak jalurnya ke B, tapi ke yang lain, mungkin yang kondisinya memenuhi. Dan selain ada hal kondisional tadi, juga ada pengulangan. Misalnya kayak tadi, gorengnya sampai kapan? Nah, itu kan kita harus melakukan pengulangan ya. Nah, pengulangan dan kondisional semacam itu yang sering dilupakan. Jadi kalau saya selalu ngingetinnya pakai lagu dangdut aja gitu ya, hidup penuh liku-liku gitu ya. Sok siapa yang tahu lagunya, nyanyikan saja dalam otak masing-masing. Jadi intinya algoritma itu hidupnya nggak lurus-lurus saja. Kayak kita mandi, oke mandi itu pertama sampoan, kemudian sikat gigi, kemudian sabunan, bilas gitu. Ya itu mah sederhananya lurus-lurus saja gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, sampoan itu apakah setiap kali mandi? Tidak. Nah, berarti ada kondisi dong. Kondisinya apa? Kemudian sampoan itu berapa lama? 3 menit, 2 menit, dan seterusnya atau gimana? Nah, itu kan akan ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, kalau kita memikirkan problem solving, yaitu kita harus bisa pikirin nggak lurus-lurus aja, tapi juga harus dipikirkan kondisi ataupun juga perulangan yang mungkin terjadi untuk mencapai si tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah pengenalan pola. Tadi kita sudah bisa dekomposisi jadi kecil-kecil, kemudian kita abstraksi buang yang nggak pentingnya, kita udah tahu cara menyelesaikan masalahnya. Selesai untuk satu soal. Soal berikutnya, tiba-tiba soal berikutnya ini mirip dengan soal yang tadi kita selesaikan. Kemampuan mengenali pola itu menjadi penting di sini. Karena apa? Misalkan kayak teman-teman, 1 tambah 1 sama dengan, gampangnya jawabnya 2.
Lalu saya kasih lagi, 2 tambah 2 sama dengan 4. Soal nomor 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Coba prediksi soal keempatnya apa? Soal pertama 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kemudian nomor 2, 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Soal nomor 3, 3 tambah 3 sama dengan berapa? Soal nomor 4, itu kira-kira kalau kalian prediksi, soalnya bentuknya apa? 4 tambah 4. 4 tambah 4. Pinter, sip, cerdas. Disitulah pengenalan pola membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Tentunya kalau kita bisa bilang bahwa ini mah mirip gitu ya, antara soal yang ini dengan yang ini, berarti kan pemecahannya pun juga mirip ya. Artinya ketika kita memikirkan algoritma yang kayak tadi, ya saya nggak akan repot-repot lagi memikirkan dari awal lagi gitu. Kita sudah bisa pakai yang ada seperti itu. Nah, contohnya, misalkan saya perlihatkan kucing di sini. Kucing itu gambarnya kayak gini gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kebayang ya kucing nih di otak kita, ada yang kayak gini lucu-lucu gitu, imut-imut, kadang nyebelin gitu ya. Nah, pertanyaan saya simpel, ini kucing atau bukan? Kucing. Kucing. Kucing, kenapa alasannya? Karena bentuk tubuhnya kucing. Karena bentuk tubuhnya kucing, betul. Ya karena ada apa nih namanya istilahnya, bukan belakang itu apa namanya, ekor, kok sampai saya lupa bahasanya, ekor, lalu dia punya 4 kaki, 1, 2, 3, 4, oke. Kemudian kupingnya bentuknya kayak gini, lancip gitu ya, dan mukanya nyebelin, oke ini kucing, seperti itu. Ini kucing atau bukan? Kucing. Kucing. Tahu dari mana ini kucing? Berbulu. Ada ekornya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kok bisa ngomong kucing itu? Jangan-jangan marmut ini. Kenapa yakin kucing? Minimal ada pola yang miripnya, betul kan? Dan mayoritas pola yang mirip ini memang mirip kucing. Contoh sekali lagi, kuping yang lancip ini, matanya kayak begini, bibirnya kayak begini, hidungnya kayak begini, kumisnya, udah ini kucing. Walaupun mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik tidak melihat ada jumlah kakinya ada berapa ya. Jangan-jangan jumlah kakinya 2 nih. Atau jangan-jangan ini nggak ada buntutnya nih, gitu. Tahu dari mana itu kucing? Nah, itu kan jadi nggak usah sampai kita lihat full semuanya, tapi kita bisa dengan cepat menyatakan ini kucing. Terakhir, ini kucing atau bukan? Bukan, itu Doraemon. Bukan. Itu Doraemon. Doraemon kucing atau bukan? Kucing, Pak. Kucing. Kenapa kucing? Kucing robot. Kucing robot. Kenapa dia disebut kucing? Kita lihat di sini, dia punya 4, ya kita sebutnya kaki lah ya, kalau di Doraemon tangan gitu ya. Terus ada kumis, oke ada kumisnya, lalu kok dia nggak ada telinganya ya? Nah itulah kenapa si Doraemon sering dikiranya rakun ya, robot rakun, padahal dia kucing gitu kalau di kartunnya. Ya karena dia tidak punya si kuping yang lancip gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu apa itu Doraemon, kemudian Doraemon itu apa, minimal ada nggak sih di sini ciri-ciri yang bisa membantu bahwa ini adalah seekor kucing gitu? Paling cuman kumisnya doang ya. Paling cuman kumisnya doang, selebihnya atau buntutnya mungkin ya kelihatan di sini merah gitu. Tapi kan bentuk buntutnya itu nggak sama dengan bentuk buntut kucing seperti itu. Ya walaupun mungkin kalau yang sudah pernah ngelihat filmnya mengatakan bahwa ini adalah kucing seperti itu. Nah ini pun juga sama. Ketiga gambar ini itu memiliki kesamaan, betul ya? Intinya ya nasinya sama-sama digoreng, kemudian di situ ada topping-toppingnya, kemudian ada telur sebagai kombinasinya. Nah kalau ternyata teman-teman dari masak nasi goreng yang tadi, yang ini, yang nomor 1, disuruh masak nasi goreng yang kedua, ya itu kan berpikirnya jadi nggak lama lagi. Minimal bahan-bahannya walaupun tidak sama persis, ada bahannya miripnya. Secara proses pun, itu pun juga pasti ada miripnya. Begitupun kalau disuruh masak yang sebelah kanan. Ini yanco ya, nasi goreng yanco gitu. Nah itu bisa kebayang di otak kita walaupun mungkin tidak 100% gitu ya. Tapi minimal kita bisa menyatakan, ini mirip-mirip seperti itu. Nah permasalahan yang kita akan hadapi juga seperti itu. Pasti akan ada kemiripan satu sama lain. Nah ketika ada hal yang mirip, kita diharapkan tidak lagi memikirkan itu dari awal atau benar-benar kosong gitu ya.
Tapi kita bisa memanfaatkan apa yang dulu kita sudah pernah pikirkan untuk bisa digunakan lagi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, tentunya keempat ini itu membentuk computational thinking. Nah, lalu buat apa Pak saya computational thinking gitu ya? Intinya hidup di era informatika, di era informasinya cepat kayak sekarang, ya tentunya teman-teman diharapkan memang punya jiwa informatika, walaupun bukan orang informatikanya gitu ya. Nah, computational thinking ini bisa membantu nantinya teman-teman dalam melakukan problem solving, sekaligus juga bisa entering dunia informatika seperti itu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengeksplorasi lebih tentang apa itu computational thinking, nah itu teman-teman bisa ikut namanya Bebras Challenge. Nah, Bebras Challenge sendiri itu intinya adalah semacam, kalau dibilang lomba juga bukan lomba ya, karena kita tidak ingin ini dianggap sebagai lomba seperti itu. Kalau lomba itu ada pemenang dan ada yang kalah. Nah, kalau ini nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah seperti itu. Di mana Bebras Challenge ini adalah sebuah bentuk tantangan yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia sudah punya bironya, itu Biro Binaan dari Bu Ingriani Lims atau Bu Inge, sapaan akrabnya, yang kita beri nama, kalau sekarang pandai ya Bu ya, Biro Bebras lah ya, kalau kita nyebutnya Biro Bebras seperti itu. Nah, itu mengurusi masalah Bebras Challenge di Indonesia. Nah, teman-teman diharapkan adik-adik di sini bisa ikut, ataupun Bapak Ibu guru bisa mengencourage siswanya untuk ikutan ini. Toh tidak ada menang, tidak ada kalah, sifatnya gratis. Teman-teman pun juga tidak akan kesulitan untuk bisa melakukan challenge-nya dan tidak merasa tersiksa karena aduh kalau saya nanti dapat nilai jelek gimana? Ya karena nggak akan ngaruh juga kemana-mana ya. Toh ini mah tidak akan dianggap sebagai sebuah bentuk kompetisi. Nah, tentunya di dalam sebuah challenge akan ada soal-soal. Nah, kita coba bahas beberapa soalnya, supaya nanti teman-teman yang mungkin belum kebayang, kira-kira saya mau ikut atau enggak ya? Nah, jadi kebayang seperti itu. Nah, karena di sini kita kedatangan tamu kehormatan dari Kinabalu, yang ternyata ada siswa sekolah dasarnya ya Bu ya. Jadi kita bahas dulu dari yang soal sekolah dasar dulu. Jadi intinya di Bebras Challenge itu ada tingkatan soalnya. Nah, di tingkatan soalnya ini itu ada 4 tingkatan. Ada tingkatan si kecil. Tingkatan si kecil itu lebih kepada dari kelas TK sampai SD. SD kelas 3. Kemudian ada lagi tingkatan namanya siaga. Siaga itu berarti dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Lalu ada lagi namanya penggalang. Penggalang itu adalah kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP atau kelas 7 sampai kelas 9. Dan untuk yang SMA, SMK atau sederajat itu bisa menggunakan soal yang penegak. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat dulu contoh soal SD. Saya minta tolong semuanya berkontribusi menjawab ya. Kita berpikir bersama di sini. Ini soalnya rame kok, tenang aja. Oke, saya ambil dulu dari soal SD dulu. Pak Masuyuki siap? Ini tamu kehormatan kita sama Pak Dadang nih, bisa bantu lihat nanti soal-soal yang akan dihadapi oleh anak-anaknya. Yang pertama ada soal layanan pesan. Ini setiap soal itu dibuat oleh negara ya, oleh satu negara. Jadi nanti kita lihat benderanya itu bendera apa, berarti soal itu dibuat oleh negara tersebut. Nah, alhamdulillahnya Indonesia sudah berhasil menyumbang beberapa soal setiap tahunnya di soal Bebras. Nah, itu hebatnya. Nih soalnya. Oke, di sini ada Violeta ingin mengirim pesan kepada belum share screen, sorry. Oke, saya share screen dulu Pak saya. Yang siswa SMA juga boleh lihat ya. Nanti ada soal buat SMA-nya kok, tenang aja. Jawab dulu yang SD, kalau yang SD belum bisa, wah kacau ini. Oke, ini soalnya sudah terlihat dengan baik ya. Oke, soalnya ini saya tidak bacakan, silakan dibaca sendiri. Jadi intinya ada 3 huruf yang ditulis dalam setiap kartu. Satu kartu itu berarti 3 huruf, lalu ada nomor urutnya. Nah, si Leo ini disuruh atau diminta untuk membaca pesan yang ada di suratnya atau di dalam si potongan-potongan kertasnya ini. Contoh seperti ini. Misalkan kartu nomor 1 itu dan, nomor 2 chat, nomor 3 email, misalnya seperti itu. Nah, kemudian disuruh membaca pesan aslinya apa, ya tinggal kita gabungan aja ini. Dan chat time itu misalkan seperti itu ya. Anggaplah kita belum tahu ini bahasa Inggris. Nah, secara nanti otak kita kan
akan mengenali pola ya. Oh, ini bahasa Inggris, oke, ini berarti ada dua kata namanya dance time. Sama ya. Jadi katanya adalah dance time. Nah, sekarang soalnya adalah ini. Nah, ini soalnya. Kira-kira pesan aslinya apa? Nah, satu soal itu biasanya 3 menit. Jadi nanti anak-anaknya atau adik-adik akan mengerjakan selama 3 menit untuk soalnya. Jawabannya apa? Langsung aja pakai suara, biar bisa langsung terdengar. Get hockey sticks. C. Yang C, Pak. Betul? Yang lain ada yang jawab lain? D, Pak. Oke, C. Ini ada yang jawab juga ya nih, siswa SMA nih. Oke, kita lihat. Kita gunakan computational thinking. Walaupun tanpa computational thinking pun bisa gitu ya. Oke, yang pertama, kita harus bisa mengabstraksi dulu. Jadi, tadi kan kita punya 4 pola tuh. Ada abstraksi, ada dekomposisi, ada algoritma desain, dan ada pengenalan pola gitu ya. Kita kenali dulu polanya. Ibaratnya gini, ini pola ya. Ini polanya dikasih tahu bahwa kalau saya mau kirim pesan dance time, maka cara pecahnya adalah satu kartu pertigaan gini. Dan chat sama email, misalkan seperti itu. Oh, soal berikutnya pasti akan sama nih ya. Ini soalnya nih. Ini akan sama. Oh iya, polanya di sini memang kelihatan kalau ada kartu, di mana kartunya akan ada 3. Oke. Kemudian tadi dibilang ada urutannya. Ada urutannya, itu abstraksi ya. Jadi saya mengambil, di sini ada maksimal 3 huruf, 1 kartu, oke. 1 kartu, kita catat di otak, ini saya tulisannya aja ya. Biar nanti kebayang nanti kira-kira siswanya mikirnya kayak gimana gitu. Yang pertama pasti terjadi abstraksi dulu dari soal segitu panjang. Berarti 1 kartu, sini, T. 1 kartu itu sama dengan 3 huruf. Oke. Kemudian ada urutan. Oke. Urutannya berarti apa di sini? Dari 1 sampai ke yang lebih besar ya. Ke X aja misalkan seperti itu. Anggap anak SD mah belum sampai ke X, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa dia tulis seperti itu. Berarti cara pertamanya adalah, ya saya udah tahu nih masalahnya. Masalahnya adalah saya harus mengurutkan dulu, baru gabungkan kata-kata tersebut. Ya udah diurutkan. 1 get, berarti yang tidak jawabannya get, berarti coret aja langsung. Coret. Ini coret. Kan selesai kan? Dengan ini, mendekomposisi. Memudahkan kita kan? Tinggal berpikir 2 ini. Masalah yang tadinya 4, jadi cuma 2 kita melihatnya. Oke, get sudah. Berarti yang keduanya adalah hawk. Oke, di sini langsung bukan hawk, tapi sti. Ya oke, berarti coret. Udah jawabannya benar, C. Kurang dari 3 menit, anak-anak sudah bisa melakukan jawaban. Itu computational thinking. Loh Pak, itu mah cara berpikir biasa. Iya, memang computational thinking kan cara berpikir biasa. Tapi, apakah ini bisa nanti diberlakukan di komputer? Bisa dong. Di komputer itu namanya ada pengurutan. Jadi kita urutkan, yang namanya mengurutkan itu ada ascending dan ada descending ya. Kalau ascending itu dari kecil ke besar seperti ini, kalau descending dari besar ke kecil. Ini ascending, ini descending. Seperti itu. Ini secara informatikanya ya. Yang pertama berarti kalau kayak gini urutkan, lalu tinggal dikonkatenasi namanya kalau di dalam informatika. Cuma kalau untuk anak SD mungkin tidak akan sampai segitunya ya. Cuma belajar dia bagaimana mengurutkan. Dan mengurutkan itu ada dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, tergantung nanti yang diminta apa. Kalau dia bisa mampu mengenali pola dengan baik, di sini ada dance time, mengurutkannya dari kecil ke besar. Ini kan abstraksi ya. Oh, berarti dari kecil ke besar. Berarti ini pun juga sama. Saya harus bisa dari kecil ke besar. Itu computational thinking. Kita bahas satu soal SD lagi. Nah, ini ada penjelasannya. Nanti silakan aja boleh diambil slide-nya. Saya akan berikan. Ini ada proses persatuannya. Siapa tahu nanti Bapak, Ibu, maupun juga adik-adik pengen bahas di sekolahnya masing-masing, saya berikan slide-nya. Kemudian ada mobil ekspedisi dan rumah. Nah, ini soal SD juga. Contoh ini ada sebuah pola jalur seperti ini. Nah, kemudian soalnya adalah ini. 3 menit.
Yuk, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya angkanya ya, jangan ABC-nya. Nanti saya bingung, soalnya ini ada jawaban C, C, C di chat nih. Yo, berapa? Ingat, abstraksi dulu, buang yang nggak penting. Kemudian kita representasikan karena masih dalam tahap abstraksi. Kemudian kalau bisa didekomposisi dulu. Udah dia menjawab ya? Oke, sip. Stefani udah jawab dari SMK 4, D. Kemudian Fauzan jawab E. Kemudian Arista jawab 100 di sini, oke. Kania juga jawab 130. Wanda 100. Oke, sip. Kita tampung dulu. Pak Masayuki mau coba jawab? Atau Pak Dadang juga boleh. Seru-seruan, Pak. Jadi ini kan seru ya, soalnya. Tiga menit tuh lama nggak sih? Lama ya? 3 menit ya. Ke 90. Tim 90, oke, sip. Oke, kita bahas ya. Nah, caranya adalah ya kita berpikir komputasional dulu. Di sini kita dari sekian banyak soal, kita harus bisa mengambil hal yang pentingnya dulu. Di sini ada kata mobil pengantar paket, itu akan mengirimkan paket ke 4 tujuan. Oke, ini tujuannya yang rumah-rumah ini berarti tujuannya, oke. Setiap jalur panjangnya 10 meter, berarti kita abstraksi di sini. Ini 10, ini 10, pokoknya setiap kotak ini 10 lah intinya ya. Kalau kita gambarkan 10, 10, 10, 10. Kalau anak SMA atau SMK kayaknya nggak perlu begini ya. Kalau anak SD mungkin masih perlu 10 di sini, ini juga 10. Oke, berarti 10 itu searah ya. Jadi searah ini 10. Kalau balik lagi berarti itu tambahin lagi 10. Berarti total adalah 20 seperti itu. Oke, dari sini kita dekomposisi. Kalau teman-teman langsung lihat semuanya ya pusing. Pertama, kita fokus dulu saja ke jalan yang ada di sini. Coba kira-kira dari si tempat si mobil ini berada ke blok A berapa? A1 ya. Berarti berapa? Jalan ke sini 1, berarti 10. Tambah ke sini 10. Berarti berapa? 20. 20. Betul. Kemudian kita dekomposisi yang kedua. Kita dekomposisi saja ke sini. Kemana nih? Kok jadi jauh? Sorry. Nah, kita dekomposisi yang ini. Berarti berapa? Berarti balik ke sini 10. Balik ke sini 10. Berarti tadi udah berapa, Bu? Sorry, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nyampe. Oke, dari sini ke sini sekarang kita dekomposisi lagi yang kedua. Berarti 80, 90. Yang jawab 90 udah pasti tidak mungkin. Karena baru nyampe rumah ketiga. Berarti yang terakhir adalah ini kan? Berarti berapa? 90, 100, 110, 120, 130. Oke, berarti jawabannya adalah 130. Oh, dimarahin tuh. Yang yakin dong, Bang. Wah, ini habisnya di kelasnya dipanggil ini. Oke, itu jawabannya. Gampang kan? Itu untuk anak SD. Kita bahas 3 soal lagi ya. Kali ini untuk yang anak SMA. Karena di sini juga ada peserta yang anak SMA, jadi saya harus juga bahas yang anak SMA. Saya stop share dulu sebentar. Oke, ini.
Terlihat dengan jelas gambarnya? Kayak 3 menit. Wah, langsung beda ya kalau anak SMA nih. Abstraksi dulu. Kalau ngeliat soal itu kita abstraksi dulu. Dikontret aja biar nanti lebih visible. Oh, ada yang udah jawab belum nih? A. Oke, ada yang udah jawab nih. A jawabannya. Tuh yang lain. B. Oke. A. B. Oh, ini AB nih. AB. Aku si A. Siap, Adinda. Aku si A. Ini enaknya kalau kita lagi ngasih apa ya, materi untuk anak SMA. Biasanya kami mengajar di perguruan tinggi, jadi orangnya biasanya kaku-kaku. Nah, ini kalau anak SMA biasanya masih lucu-lucu ya. Bismillah B, wis siap. Aku B aja deh, gitu kan. Aku salah satunya, ya salah satunya yang mana? Aku juga A aja deh, oke. B, aku B aja, oke. Ini kalau di sini nggak bisa dicoret-coret ya kayaknya ya. Harus aku download gitu. Atau aku bahas di PowerPoint aja deh, nggak masalah. Saya capture dulu gambarnya. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab, saya kopikan dulu soalnya. Saya bikin slide baru aja di sini. Tambahan slide lah. Oke, satu lagi tambahan yang bersih biar nanti kita bahas. Oke. Jawabannya abstraksinya dulu kita jalankan. Di sini ada abstraksi digambarkan bahwa kalau saya baca sekilas ya, jika dua ball koin berada pada baris dan kolom yang sama pada papan permainan, maka gambarkanlah sebuah garis yang menghubungkan kedua koin tersebut. Berarti kalau misalnya ada di satu baris atau kolom yang sama ya, berarti sini A sama B itu satu kolom, berarti nanti akan ada garis dari A ke B. Oke, ada ya, A ke B di sini. Kemudian dari B dan D ini juga satu kolom, berarti ada lagi garis dari B ke D, ini juga ada. Tapi kalau kita lihat lagi, A sama D juga satu kolom, berarti dari A ke D ini ada gambar garis juga. Dan seterusnya. Nah, itu kita sudah tahu bahwa begini bentuk soalnya. Tinggal kita lihat ke sini, kenali polanya. Oke, polanya berarti tadi, oh ini masih stop share, sorry. Saya share screen aja harusnya ya. Saya tutup dulu chatting saya ya. Wah, halo Pak Edi. Sehat Pak? Ada wakil kepala sekolah bidang akademik dari SMAT Krido Nusantara. Oke, kita masuk ke sini. Cara bahasnya, berarti kan kita anggap saja analogikan. Belum share screen. Nah, ini kebiasaan ngajar di kelas nih, gini-gini. Oke. Sip, udah kelihatan ya? Saya share dulu. Oke. Berarti ibaratnya kita cuma menggambar si 6 titik ini. Berarti kita gambar dulu, terserah dekomposisi. Mau gambarin yang berdasarkan kolom dulu atau mau yang baris dulu. Misalnya saya gambarin yang baris dulu aja. Nah ini berarti gambar bulat satu, ya anggap aja bulat lah ya. Kemudian sini juga ada bulat satu. Sorry.
Kemudian ada garis dulu. Kita dekomposisi dikit-dikit. Kemudian saya selesaikan dulu titik yang ini. Selesaikan dulu titik yang ini. Ada juga di kolom yang sama. Berarti anggaplah tarik garis yang mirip dulu lah dengan gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita fokus sekarang ke dekomposisi yang kedua yang ini. Berarti dari yang sini yang saya sudah gambar ya, titik keduanya, berarti dia akan punya hubungan juga dengan titik yang sebelahnya. Berarti kita tarik garis di sini. Oke, dia punya yang di kolom yang sama, punya tarik garis lagi, berarti di kolom yang sama, dia punya tarik garis lagi. Kemudian, titik yang terakhir ini, masih di baris 1, ini kan saya dekomposisinya berdasarkan baris dulu ya. Kemudian, ini ada titik lagi, dia juga berelasi dengan satu kolom di bawahnya, seperti ini. Oke, baris kedua. Baris kedua berarti yang ini. Kita sekarang fokus ke dekomposisi yang ini. Kita mulai dulu dari titik yang pertama. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Gampangnya seperti itu ya. Nah, yang pertama ini pasti akan ada hubungan dengan yang atasnya, oke. Dan ada hubungan juga dengan sampingnya. Oke. Kemudian yang garis, yang titik tengahnya, ini juga punya, apa ya istilahnya, garis dengan si sampingnya. Oke. Kemudian, ntar dulu, kok jadi bingung saya sebentar ya. Ntar saya baca dulu soalnya. Saya takut lupa. Pada setiap gambar, setiap koin digambarkan lingkaran. Jika dua buah koin pada baris dan kolom yang sama pada papan permainan, maka gambarkan sebuah garis kedua. Tidak ada garis lain dalam diagram selainnya menghubungkan dua buah koin. Kemudian sajikan koin yang benar. Oke, wait sebentar. Saya jadi lupa, Bu. Ibu bisa bantu nggak ini? Dulu, sebentar. Berarti kan titik dulu. Oh ya, sorry. Tadi udah benar sebetulnya. Cuma ada yang kurang. Saya ingat sekarang. Jadi kan garisnya tadi bentuknya gini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu ada begini. Nah, cuman kalau kita lihat, titik yang ini pun, itu kan juga ada hubungannya dengan titik yang paling ujung. Berarti dia juga harus punya garis dong, dari sini ke sini ya. Baik, kita tarik garis dari sini ke sini. Kemudian, garis yang ini juga, titik yang ini, itu juga satu baris yang sama dengan ini. Berarti garisnya juga harus ditarik dong, garis antara titik 1 dan titik 2, titik 3, sorry. Berarti tinggal saya beginikan. Nah, berarti yang ini udah jelas nggak mungkin. Kita tinggal lihat pola mana dari B, C, D itu yang mirip dengan si pola yang atas ini, yang kita hasilkan. Oh, kalau kita lihat di sini berarti ada garis yang menghubungkan ke semuanya. Ini jelas udah nggak mungkin. Tapi juga lebihnya cuma dua garis. Ini kan lebihannya ya. Ini kotak biasa. Di kotak biasa ini yang buat mewakili ini. Tapi ada tambahan 2 buah garis. Nah, kalau ini nggak mungkin. Tambahnya nggak 2 buah garis. Kita hitung garisnya aja ada berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya itu paling memenuhi adalah yang jawabannya B. Seperti itu. Walaupun bentuknya tidak mirip, tapi secara pola ini bisa tergambar dari jumlah garis ataupun juga yang lain-lainnya. Kan tergantung kalau saya mau naruh garisnya begini juga boleh ya. Dan seterusnya. Jadi jangan diperkarakan tempat penyimpanan garisnya. Ya benar berapa orang tuh Pak Angga tuh? Banyak nggak? Banyak. Banyak ya? Sip. Tepuk tangan buat yang B. Sip. Soal kedua. Untuk yang SMA juga. Lihat saya sebentar lagi. Ini kenapa jadi lemot ya? Oke. Ini. Oke. Ada berapa gambar wajah tersenyum di sini? Dibaca dulu. Ini SMA ya, jadi memang agak-agak perlu mikirnya lumayan. Saya capture dulu nanti biar bisa saya kopikan.
Ayo, ada berapa gambar yang tersenyumnya dari 10 gambar? Ini kalau di informatikanya nanti ada yang sebutannya pengenalan citra gitu ya. Jadi kalau kita punya gambar, ini ditebak, lagi senyum, lagi marah, lagi apa, nah itu pengenalan citra nanti kita. Wah, ini kayaknya masih mencoba abstraksi. Belum ada yang jawab. Udah ada. Siapa? Berapa? Banyaknya menjawab 5. 5, oke. 1, fix 5, sip. Yang lain? 5, oke. 1. Ini saya sembari buka settingnya. 3, oke, sip. 5. Oke, kayaknya jawaban mayoritasnya 5 ya. 4, oke, sip. Silakan, feel free dulu aja untuk bisa mengontret dari soal ini. Empat dong, oke, siap. Nanti soalnya ada yang begini ya, jadi tidak selalu diberikan pilihan, tapi bisa pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya kita yang harus berpikir seperti itu. Oke, 4. Sip, kita bahas ya. Saya capture dulu gambar yang senyumnya ini nih. Ini kan orang senyumnya harusnya kayak gini katanya. Oke, kita capture. Kita masukin dulu gambar orang senyumnya ke PowerPoint biar gampang. Nanti saya nulis-nulisnya. Kemudian ada gambar yang tadi. Oke, sip. Jawabannya berapa ya? Nah, kita bahas sekarang. Oh, tidak mau. Oh, ini ada admit, sorry. Kok tidak mau? Sebentar. Pen. Nah, kita lihat dulu dari pola. Dari pola ini aja dulu. Ini kalau kita tebak, si titik ini itu ada di baris kedua dari bawah. Baris istilahnya di sini kalau saya bilang ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia kedua dari terakhir ya. Berarti ada di koordinat sekitar 8,1, 2, 3, 4. Berarti 8,4. Ini 4-nya. Nah, begini. Anggaplah 4 lah ya. Kalau ini berarti ya sama aja bedanya. Ini berarti di sekitaran 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 8. Barisnya adalah baris ke-8. Gampangnya gitu. Kemudian posisi mata secara nggak usah abstrak, nggak usah harus detail banget ya. Secara abstrak dulu lah, ini misalnya 3,3. Kemudian di sini berarti jaraknya adalah ya anggap 8,8 gitu, seperti itu ya. Enggak 8,8 ya. Di sekitaran 8,5-an ya, 9,9 lah, nggak masalah. Nah, seperti itu. Tinggal kita lihat per gambar. Kan kita udah tahu polanya nih, kita oh ya kebayang walaupun saya nggak tahu pastinya berapa gitu ya. Dari gambar yang pertama, kita lihat aja. Anggaplah di sini ada sebuah titik yang hijau tadi, nyambung ke titik hijau. Dan kalau dilihat presisi sih, oke. Kemudian matanya ada di sekitaran 3,3 dan 9,9. Enggak 9,9, sorry, 3,9 ya. 3,9 seperti itu. Oke, berarti ini benar. Berarti bisa saya tandai bahwa ini adalah muka orang tersenyum. Ini jelas enggak. Kenapa? Ya karena ini kan ada di sinian ya, di sekitaran sini nih. Titik yang pertamanya tadi. Kalau dari soal kan harus menghubungkan titik-titik yang ada gitu. Sementara titik yang berikutnya di sini, berarti ini jelas enggak. Kemudian gambar yang ini, ya jelas enggak juga. Kenapa? Ini adanya di sini titik hijaunya dan ada di sini. Anggaplah misalnya mau di sini juga, ya itu nggak akan menghubungkan kedua buah titik gitu ya. Hanya
irisan kalau kita dalam matematika, berarti ini juga enggak. Apalagi ini, jelas enggak. Kemudian, ini bisa jadi nggak ya? Bentar, oh enggak. Ini coba kita lihat. Ini juga menyerupai, walaupun bentuknya begitu, tapi kan aturan smiley-nya tadi adalah polanya seperti ini. Ini bisa masuk, 2. Ini jelas, iya ya. Cuma matanya enggak. Matanya terlalu di tengah. Itu jelas enggak. Yang ini, iya. Perkiraan saya iya. Karena mendekati polanya yang tadi, matanya juga sama ya. Mengikuti pola yang tadi berarti iya. Berarti sudah berapa? 3 ya. Ini jelas enggak karena terlalu atas titiknya. Sementara titik aslinya ada di bawah kan tadi. Ini jelas enggak. Yang ini jelas tidak. Dan yang terakhir ini iya. Iya dong. Karena walaupun bentuknya ada yang seret ke atasnya sedikit, tapi dia menghubungkan si titik yang ini dengan ini. Berarti jawabannya adalah 4. Berapa banyak tuh yang benar tuh? Oke, dilihat sendiri ya jawabannya ya. Kalau masih salah nggak usah malu, karena nanti tinggal latihan aja. Yang jawab 5 mungkin karena melihat yang ini kali ya. Melihat yang matanya dempet gini. Seperti itu. Satu soal lagi, terakhir. Nah, ini. Ini soal SMA juga. Ada yang jawab belum? Jadi kira-kira maze mana yang bisa mengantarkan si robot untuk bisa sampai ke titik merah? Tong golput, Adinda, ayo dijawab. Jangan golput, bukan pilihan politik, jadi jangan golput. Ini nanti bakal helping ya buat siswa-siswa yang terutama sudah mau masuk kuliah. Ini terkesan sederhana, tapi logikanya itu nanti kepake buat kuliah, terutama di semester 1, semester 2 ya. Kan biasanya tuh kaget, di SMA diajarinya begini, ternyata pas kuliah sangat detail dan spesifik ya. Tidak belajar lagi banyak hal gitu. Itu pasti akan kaget dulu di awal. Nah, computational thinking ini bisa membantu nantinya. Oke, 4. Oke, sip. Saya sembari copy paste dulu deh gambarnya. Oke, kita bahas ya. Biar nanti sesi tanya jawabnya agak panjang. Oke. Kita lakukan dulu abstraksi. Di sini apa yang penting dan apa yang tidak penting. Di soal disebutkan adalah mobil ini bekerjanya dia akan belok kanan setiap kali memungkinkan untuk belok kanan. Artinya dia akan memprioritaskan belok kanan dibandingkan belok kiri apabila bertemu kanan dan kiri. Seperti itu. Nah, itu kan udah bagian penting semua ya. Tinggal kita terapkan ke soalnya. Ini ada yang bocor ya soalnya. Sebentar ya.
Bisa bantu di mute? Oke, udah. Nah, tinggal kita telusurin aja dari yang sini nih. Saya play dulu. Kalau ada belok kanan, dia belok kanan. Berarti yang ini belok kanan ke sini. Kemudian dia nggak ada belokan ke kanan, berarti mau nggak mau belok kiri. Tapi dia tidak, dia belok kanan, belok kiri. Bentar dulu, sebentar. Dia kalau ada, apa sih tadi soalnya? Saya agak lupa lagi malah. Sebentar. Sebuah mobil robot dengan aturan sederhana untuk melalui suatu maze, belok kanan setiap memungkinkan atau belok kanan. Gambar di kanan menunjukkan bagaimana di kanan, oke. Berarti kita masuk lagi ke soal yang tadi, berarti dia bisa belok kiri yang ini ya. Sip. Kalau ada belokan yang kanan kiri, dia pilih kanan, berarti ini belok kiri. Sorry, kok malah jadi ke sini gambarnya. Nah, sorry. Ini pakai pen tablet jadi agak susah. Kemudian dia ada belok kiri, belok kanan, berarti dia belok kanan lagi ke sini. Dia pasti belok kiri karena nggak ada pilihan lain. Kemudian dia pasti belok kiri. Lalu ada pilihan ke belok kanan. Ya, berarti dia belok kanan. Nyampe ya, titik merah. Berarti benar. Kalau yang ini, berarti belok kiri. Karena nggak ada pilihan lain. Kemudian dia pasti belok kanan. Belok kanan lagi. Belok kanan lagi. Nggak ada pilihan, belok kiri. Kemudian belok kanan, belok kiri, kemudian belok kanan lagi, kemudian dia belok kanan, nyampe, berarti 2. Yang ini, belok kanan, lurus, belok kiri, nggak ada pilihan lain, lurus, nah ada belokan, dia pasti belok kanan, kemudian dia pasti belok kanan, bawah ya, kemudian belok kiri lagi, kanan lagi, terus kanan lagi, ya muter-muter di sini aja ya intinya. Selesai, berarti ini jelas nggak nyampe ke titik merah yang sini. Terakhir, belok kanan. Mentok. Oke, berarti jawabannya 2. Oke. Ini bisa nggak ya? Ntar dulu. Memungkinkan belok kanan. Iya, ini nggak bisa harusnya ya. Nggak bisa, betul. Sip, siapa yang benar jawabannya? Banyak ya, lumayan ya. Sip, tepuk tangan virtual buat kalian semua. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh soal yang nantinya teman-teman bisa dapatkan kalau mengikuti Bebras Challenge. Terkesan main-main, cuman kalau makin banyak soal yang dikerjakan, tentunya ini pun juga akan makin bisa mengasah kemampuan berpikirnya teman-teman. Dan yang nanti kalau misalkan ketika kuliah mengambil prodi yang sifatnya informatika ini justru akan sangat menolong sekali. Kemudian juga yang juga di matematika juga bisa. Ini juga akan menolong. Walaupun juga tidak di matematika dan di teknik, ini juga bisa menolong teman-teman untuk bisa berpikir lah ya untuk problem solving seperti itu. Nah, jadi kami mengencourage teman-teman, marilah ikut, toh gratis, toh juga tidak ada menang dan kalah. Dan kebetulan kalau untuk SMK 4 itu sudah pernah mendapatkan peringkat tertingginya, peringkat kedua ya. Peringkat kedua senasional untuk SMK 4. Kemudian yang Krida pertama kali mencoba itu sudah ada yang masuk sampai ke 50 besar. Nah, itu artinya suatu pencapaian yang bagus gitu ya. Cuman mungkin jangan terlalu concern ke aku berapa besar ya gitu, nggak usah kesananya. Tapi kita menilai kira-kira mau berpikirnya itu kemampuannya sejauh mana. Nah, itu nanti bisa diukur pakai si computational thinking ini melalui Bebras Challenge. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya mau ikut gimana caranya? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Angga Setiadi. Silakan Pak Angga Setiadi, kita langsung sambung aja. Baik, adik-adik semuanya, Bapak Ibu Guru, mohon izin bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya, menarik sekali Pak Adam materinya tadi. Sekarang kita lihat proses untuk Bebras Challenge Indonesia. Tadi kan lebih banyak ke
materi, ada juga bentuk permainannya di situ ya adik-adik ya. Nah, jadi soal-soal nanti yang akan diujikan atau dilatihankan itu banyaknya itu seperti banyak permainan. Jadi jangan takut. Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Adam, seperti kita main robot-robotan, mobil-mobilan, itu mudah lah ketika kita sering latihan. Betul ya Pak Adam ya, Bu Dian ya? Baik, saya coba izin share screen. Share screen, ya. Ya, muncul ya. Izin. Nah, jadi kita sekarang akan membahas terkait dengan kegiatan kita. Kalau tadi dari Pak Adam itu terkait dengan sosialisasi, materi, dan seperti apa soalnya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas terkait dengan kegiatan kita di Bebras Challenge Indonesia. Pastinya lebih menarik yang dari Pak Adam ya, karena ada beberapa permainan-permainan. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu ya. Nah, apa sih itu terkait dengan tantangan Bebras challenge ini gitu. Nah, jadi secara definisi ini kesempatan untuk adik-adik di sini untuk menunjukkan bahwa CT ini secara sukarela atau computational thinking ini secara sukarela. Baik itu mandiri, tapi ada caranya. Tadi kan seperti yang sama Pak Adam ya, ada caranya itu sangat menyenangkan dan yang pasti jujur gitu, gembira. Lalu dikerjakannya bersama beberapa siswa yang ada di seluruh dunia. Mungkin bukan beberapa ya, hampir seluruh siswa, banyak yang seluruh siswa yang ada di seluruh dunia. Tadi yang disampaikan oleh Pak Adam itu dari SMK 4, ada juga dari Krida, nanti kita coba dengan seluruh dunia. Tetap berprestasi dari rumah, jujur itu keren, dan jujur itu bermartabat. Ada 3 slogan yang harus adik-adik pegang itu. Ya, saya seperti penyiar radio ya di sini. Oke, kita next lagi. Nah, pada tantangan Bebras 2021 ini kita akan diselenggarakan secara online. Jadi kita akan latihan, lalu kita coba juga untuk mengerjakan soal-soalnya ini secara online. Jadi adik-adik nggak perlu jauh-jauh datang. Ada yang dari Krida datang ke Bogor gitu kan, nggak perlu. Jadi cukup mengerjakannya secara online di website tantanganbebras.ipb.ac.id. Ya, ini kesempatan buat kalian untuk mengukur sampai mana sih saya paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebetulnya pelaksanaannya ini ada 2. Mau di sekolah diperbolehkan gitu atau dikerjakan di rumah secara mandiri ya. Mungkin kalau misalkan di sekolah memang mengerjakannya itu dalam satu lab gitu diperbolehkan, tapi tetap kita kembali lagi ke slogan berprestasi dari rumah, jujur itu keren, dan jujur itu bermartabat ya. Itu nah, kalau dikerjakan di rumah secara mandiri berarti ya memang tidak boleh diskusi ya, jadi benar-benar harus mengerjakan secara mandiri. Di sekolah pun juga Pak, berarti di sekolah boleh diskusi dong? Nggak boleh juga. Kita kembali lagi ke slogan yang tadi. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Adam, gitu kan. Ada beberapa kategori. Nah,
adik-adik di sini yang ikut sosialisasi di sini kan ada yang dari SMK, ada yang dari SD, ada yang dari SMP gitu kan. Tinggal dilihat saja, oh saya ternyata kelas 3 nih. Berarti kalau kelas 3 saya masuknya ke si kecil di sini. Gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Oh ternyata saya ini kelas 4 atau kelas 5. Oh jadi saya masuknya ke bagian yang siaga. Tapi kalau misalkan ternyata ada SMA atau SMK, kita masuknya ke bagian penegak. Nah, pelaksanaannya itu 120 menit dalam pelaksanaan ketika kita mengerjakan latihan. Hati-hati adik-adik, hanya dapat 1 kali kesempatan. Nah, walaupun hanya dapat 1 kali kesempatan, nanti kita akan berikan 1 buah situs ya Bu Dian ya untuk kita berlatih gitu. Jadi ada 1 buah situs untuk kita berlatih. Nah, jadi kita nggak terlalu harus fokus kepada kesempatan, tidak, kita latihan. Nah, untuk si kecil waktunya itu 30 menit. Hanya 8 soal. Siaga ada 40 menit, 12 soal, sampai ke penegak 45 menit, 15 soal. Tadi kan penegak udah disampaikan ya sama Pak Adam, lalu yang si kecil pun juga sudah disampaikan sama Pak Adam. Nah di sini adik-adik bisa mencoba akun. Jadi 3 kali kesempatan. Ini kapan dibukanya? Dibuka sepanjang pekan bebas. Kapan itu pekan bebas? Nanti kita akan sampaikan. Ya, di sini kita bisa coba-coba 20 menit, 3 soal. Untuk siaga ada 4 soal sampai ke penegak 6 soal. Tapi tetap nanti kita akan berikan latihannya. Tenang saja, tidak usah khawatir. Apa yang akan diujikan pada tantangan bebas? Di sini ada 3 jenis soal. Ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada mencocokkan. Adik-adik jangan khawatir ketika salah mengisi pada isian singkat dan mencocokkan, karena tidak ada pengurangan skor. Tapi kalau misalkan untuk yang pilihan ganda, adik-adik harus hati-hati. Karena kalau misalkan salah, ternyata akan ada penalti gitu ya, dengan banyaknya pilihan. Jadi ingat saja bahwa nanti ada soal yang kita berikan itu ada 3. Jadi pilihan ganda, isian singkat, dan mencocokkan. Tadi kan kalau Pak Adam lebih banyaknya itu ada yang pilihan ganda ya Bu Dian ya. Nah itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pelaksanaan tantangan bebas itu kita mulai dari tanggal 8 November. Wah, masih lama ya. Kita masih bisa latihan ya Bu Dian ya. Jadi dari tanggal 8 November sampai 13 November. Nah, tapi harap diingat, ini berdasarkan kategori loh ya. Nah, misalkan, oh saya itu masuknya itu kelas 4, berarti kan si kecil. Jadi jadwalnya itu bukan yang hari Rabu. Kalau Rabu mah penggalang. Jadi jadwalnya itu hari Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Oh ternyata saya ini SMA gitu kan. Berarti jadwal saya itu pada hari Kamis. Kamis 11 November 2021. Nah adik-adik bisa nanti coba akun nanti pada tanggal 8 November 2021. Oke itu ya. Nah, kita coba next lagi. Kalau tadi itu harinya. Nah, dalam hari itu kan ada jamnya nih. Nah, adik-adik juga boleh memilih jam kapanpun berdasarkan dari sesinya. Gitu. Nah, sesi yang pertama itu sesi A, ini dari Senin sampai Kamis atau Sabtu ya, diperbolehkan. Dan Sabtu ini dari jam 8 sampai jam 10. Ini berarti sesi yang pertama. Nah, lalu masuk lagi ke sesi yang kedua. Nah, adik-adik boleh memilih salah satu ya Bu ya. Salah satu dari sini. Mau jam 8, mau jam 10, mau jam 1, mau jam setengah 4. Saran dari, kalau pribadi saya lebih baik pagi karena masih fresh. Gitu. Wah, lagi semangat-semangatnya itu. Kalau siang-siang nanti udah ngantuk. Wah, udah nggak konsen. Jadi lebih baik pagi-pagi masih fresh, masih semangat. Gitu ya adik-adik ya. Oke.
Nah, ini dia ke bagian pendaftarannya. Nah, nanti adik-adik di sini bisa melakukan pendaftaran itu ke gurunya dulu ya Bu ya. Nah, dari guru nanti dikolektifkan, nanti dikirimkan ke kami. Nah, nanti kami akan memberikan ke IPB. Nah, dari IPB nanti kami akan memberikan username dan password kepada adik-adik semua. Betul ya Bu ya? Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi gambaran dari pendaftaran pesertanya ada nama lengkap, ada email, ada kategori, ada gender, ada nama sekolahnya, kota, sampai ke nama biro. Nama biro biarkan kami yang mengisi. Nah, sudah paham adik-adik yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Ya. Iya benar. Pak, slide-nya nanti dibagiin nggak? Oh jelas, kita bagi. Slide-nya nanti kita bagi dari yang punya Pak Adam sampai slide yang dari kita yang penjadwalan untuk penjadwalan dan kegiatan itu pun juga akan dibagikan. Yang Pak Adam tadi banyak yang nanya dan jawab, kenapa yang saya ketika presentasi kok tidak ada yang bertanya ya? Udah jelas ya, mudah-mudahan sudah sangat jelas ya adik-adik ya di sini ya. Tetap semangat, kita belajar untuk berpikir kritis, insya Allah akan terpakai untuk kedepannya ya. Tetap semangat ya. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Bu Dian, silakan Bu Dian. Baik, saya akan coba menambahkan sedikit terkait masalah pendaftaran. Informasi seluruh pendaftaran sebenarnya sudah saya share ke masing-masing sekolah, baik itu ke SMK 4, SMA Krida, dan untuk Kinabalu nanti juga kita akan bantu untuk share. Terkait pendaftaran, mungkin mengingatkan untuk para sekolah, kalau di SMA Krida kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Jeff dan Butin gitu ya. Mungkin Pak Edi juga ada. Kemudian untuk SMA Krida semuanya kami koordinasi dengan Pak Ferry. Jadi mohon adik-adik yang maaf, SMK 4 itu dengan Pak Ferry. Mohon adik-adik bisa join, bisa gabung di Bebras Challenge ini. Data sebenarnya secara pedoman kami berikan batas waktunya adalah hari ini, tanggal 1 November sampai dengan batas waktu 23.59. Tapi sebagai bentuk toleransi mungkin akan kami undur sampai dengan besok. Jadi mohon kerjasamanya untuk para guru atau pihak sekolah untuk bisa mendata adik-adik yang ingin bergabung di Bebras Challenge ini untuk bisa didaftarkan paling lambat besok jam mungkin jamnya sama ya 23.59 agar kami biro bisa rekap cepat dan bisa menyerahkan ke Bebras Pusat untuk mendapatkan akun. Dan nantinya setelah direkap dari Bebras Pusat, kami akan diberikan akun adik-adik. Secepatnya akan kami share, itu kalau tidak salah di tanggal 8 itu tanggal 6 itu sudah akan di-share ke masing-masing sekolah. Dan tadi sudah disounding juga oleh Pak Angga bahwa adik-adik nanti bisa coba akunnya sepanjang Pekan Bebras itu bisa coba akunnya. Kami alokasikan sih terutama di tanggal 8 di awal gitu ya, sebelum masing-masing level di tantangan Bebras mulai gitu. Jadi di tanggal 8 itu masih permulaan, jadi adik-adik bisa coba-coba akun di situ. Di mana maksimalnya tadi Pak Angga juga sudah bilang tanggal 3. Kemudian informasi juga untuk adik-adik dan juga semua untuk pihak sekolah,
bahwa untuk latihan sebelum tanggal 8 nih, sebelum akun, besok ketika data adik-adik sudah masuk ke kami akan coba berikan latihan di LMS yang kami punya di Biro Unikom. Jadi adik-adik bisa latihan berkali-kali nanti di situ. Contoh-contoh soal akan kita berikan di sana, monggo adik-adik juga bisa, minimal adik-adik akan tahu seperti apa sih tampilannya, nggak jauh beda, caranya seperti apa, nggak jauh beda. Kalau ada masalah, secepatnya untuk hubungi para guru, nanti guru bisa koordinasi dengan kami. Jadi kesulitan apapun akan coba kami dampingi, agar adik-adik bisa melaksanakan Bebras Challenge dengan baik begitu ya, dan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin kemudian ini ada titipan pesan dari Bu Inge sebagai Ketua NBO. Mohon ini diinformasikan ke pihak sekolah begitu ya Bapak Ibu dan juga adik-adik, bagi teman-teman adik-adik semua yang baru mengikuti Bebras Challenge, sebenarnya level tadi sudah dijelaskan sama Pak Angga bahwa level si kecil itu mulai dari sampai dengan kelas 3 SD. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 itu siaga, kemudian penggalang itu SMP, kemudian SMA, SMK itu di penegak. Secara aturan begitu. Tapi kami informasikan nih, ada titipan dari Bu Inge ke pihak sekolah, jikalau teman-teman di sekolah, adik-adik ini ingin ikut Bebras Challenge tapi belum pede, jadi mau turun level. Istilahnya kami bilang itu turun level. Jadi yang SMA nih karena baru pertama, takut atau seperti apa, hanya ingin coba dulu. Nyobanya mau yang tingkat SMP atau yang SMP mau tingkatnya yang SD dulu deh, soalnya takut nanti gagal atau seperti apa. Padahal tadi Pak Adam bilang ini bukan kompetisi, ini hanya untuk mengukur kemampuan kita pribadi gitu ya, mengukur kemampuan para siswa. Nah itu diperbolehkan. Meskipun kami tetap sangat mendukung adik-adik berada di levelnya masing-masing agar betul-betul tahu kemampuan di levelnya sendiri. Meskipun dibuka kesempatan untuk adik-adik atau pihak sekolah yang mungkin lebih tahu kemampuan siswanya untuk menurunkan levelnya, itu bisa diisikan langsung di pendaftaran di template Excel-nya, itu bisa dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari apapun penjelasan Pak Angga tadi. Cukup dari saya, silakan jikalau ada pertanyaan saya kembalikan lagi ke Pak Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Angga dan Bu Dian. Tonton di mute dulu, Bu. Biar enggak. Oke. Mungkin kalau Krida agak sedikit beda, Bu, penanganannya. Jadi harus wajib ke guru ya, karena mereka tidak bawa handphone. Jadi ciri khasnya Krida tuh dari dulu, tidak boleh bawa handphone. Jadi kalau bisa silakan hubungi Pak Yev atau ke Bu Tin untuk bisa nanti bertanya perihal pendaftaran, nanti biarkan Pak Yev dan Bu Tin yang akan kami pandu untuk pendaftarannya. Nah, kalau untuk SMK 4, kontaknya itu ke Pak Ferry. Jadi mangga saja langsung ke Pak Ferry, nanti Pak Ferry juga termasuk tim kami, nanti kami bisa bantu. Kalau untuk yang Pak Masayuki dan Pak Dadang dari Kinabalu, kita bantu langsung. Jadi kalau misalnya ada apa-apa butuh penjelasan ke siswanya, nanti kita boleh meeting di Zoom meeting lagi, kita ketemu seperti ini untuk bisa dipandu dari pendaftarannya. Nah, tambahan layanan dari Biro Unikom adalah kita membukakan semacam apa ya Bu ya, istilahnya kalau istilahnya sebelum UMPTN itu ada apa itu tryout ya. Ada tryout-nya dulu, di tryout-nya di minggu ini, karena kan tanggal 8 sudah masuk lomba ya. Cuman tryout-nya tidak di website yang sebenarnya, tapi tryout-nya di LMS milik Unikom. Jadi nanti kita sudah bikinkan soalnya, nah teman-teman bisa tryout supaya merasakan atmosfernya dulu, sehingga nanti minggu depan tuh benar-benar tinggal, strike out gitu ya. Tinggal langsung kerjakan dan benar semua, amin gitu ya. Itu sih paling tambahannya. Oh, sama tadi saya agak ada yang mengganjal, ternyata saya salah baca soal. Yang ini kita bahas lagi sedikit ya. Takut saya nggak bisa tidur soalnya, kalau lagi salah gini. Jadi ternyata robot itu memang prioritasnya belok kanan, lalu dia lebih prioritas ke lurus. Dan kalau lurus tuh kalau sudah mentok, dia akan kembali lagi. Jadi sebetulnya jawabannya 3 ya. Walaupun kita udah benar mengidentifikasi beberapa. Contoh yang ini kan belok kanan nih. Belum share screen. Oke. Tuh saya lupa lagi ya. Sering sekali saya lupa share screen.
Oke, contoh di sini. Nah, ini kita belok kanan, kemudian lurus. Dia nggak belok kiri dulu, karena kan dia prioritasnya belok kanan, terus belok kiri karena udah mentok ya. Kemudian ini juga karena mentok, dia akan belok lagi ke sini. Nah, dia akan mentok di sini, dia akan balik lagi. Kemudian dia belok kanan lagi. Kemudian dia akan belok kiri, karena tadi jalurnya dilewati. Kemudian di sini dia belok kanan, lalu ke sini, dan belok kanan lagi di sini. Ke sini dulu. Ke sini dulu, dia sampai mentok lagi, terus kemudian dia belok, baru belok kanan. Nah, ini nyampe. Kemudian kalau ini, berarti dia mau nggak mau, berarti harus belok kiri sampai mentok, kemudian mentok lagi, sampai mentok lagi, kemudian mentok lagi ke sini, mentok lagi, kemudian mentok lagi, lurus, karena itu kan belok kiri dulu, terus dia putar balik di sini, baru dia belok lagi ke sini, belok kanan, nyampe. Kalau yang ini jelas enggak ya, karena dia belok kanan, lurus mentok, hilang ya. Oke, nah lanjutin lagi yang tadi ya. Soalnya pakai pen tablet agak lumayan. Nah, jadi dari sini belok kanan, mentok, terus aja sampai mentok, terus dia mentok, belok kanan kan, prioritas, mentok, kemudian dia belok, mentok lagi, mentok, belok kanan, dia ngulangin lagi, muter. Nah, kalau yang ini sama, belok kanan, mentok dia putar balik, mentok, belok kanan, terus mentok, dia mentok lagi di sini, kemudian dia belok, dan seterusnya pasti nyampe lah ini. Istilahnya, kalau ditelusurin, nyampe. Jadi jawabannya ini, dan ini. Yang ini tidak. Jadi jawabannya benar 3. Nah, yang udah tadi bohong typo 2 itu berarti salah ya. Oke. Oke, itu paling penjelasan dari kami. Silakan, mungkin sekarang saatnya tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, silakan. Mungkin dari Pak Masayuki, ada yang dirasa masih belum jelas? Oke, terima kasih Pak Adam, Pak Angga, dan Budian. Alhamdulillah bisa diundang nih Pak. Sekian setiap berapa bulan ya kemarin kita bertemu. Mohon maaf belum bisa terrealisasi karena memang beberapa kegiatan itu banyak sekali di sini begitu Pak. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga mendukung begitu untuk kegiatan ini. Tapi memang karakteristik anak kita ini sedikit berbeda Pak. Mungkin meskipun di luar negeri, tapi anak-anak kami ini anak-anak PKI begitu yang sedikit sulit atau tidak seperti reguler begitu Pak, khususnya begitu. Jadi banyak hal-hal mungkin dari literasi dan lain-lain. Mungkin niatan kami untuk ikut kegiatan ini agar anak-anak juga bisa samalah yang ada di Indonesia seperti itu. Amin. Tujuannya seperti itu. Jadi kemudian dari segi soal dan lain-lain ini cukup menantang begitu ya. Bagi saya sendiri juga harus banyak belajar nih sama Pak Adam, ditanya terus. Sedikit saya juga sambil ngitung juga begitu. Insya Allah Pak, ini kami juga lagi pendataan. Untuk saat ini baru ada 23 orang begitu. Nanti malam kami akan coba push begitu Pak. Mungkin ini sifatnya lebih kepada tadi siapa yang mau begitu ya. Tapi mungkin Betul, mungkin bisa dipush lagi oleh wali kelas. Nanti mungkin yang mau memang yang minat di bidang hitung-hitungan khususnya nanti bisa bergabung begitu. Mudah-mudahan bisa lebih banyak yang gabung begitu Pak. Mungkin itu saja Pak ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Kami encourage Bapak dan tim di sana untuk bisa ikutan. Jangan takut dulu mau ini istilahnya anaknya baru pertama atau misalkan masih belum terbiasa dengan soal-soal seperti ini, itu bukan masalah Pak. Karena ini memang cuman melihat bagaimana nanti mereka mendapatkan soal ini. Di tahun depan kan mereka akan punya pengenalan pola yang lebih baik. Nah, itu yang kita kejar sebetulnya ya. Makin lama makin dia kenali polanya dan pola berpikirnya pun jadi lebih baik seperti itu. Terima kasih Pak Masayuki. Kalau dari Krida ada pertanyaan? Ini alma mater saya kebetulan SMAT Krida Nusantara, saya angkatan ke-6 di Krida Nusantara. Jadi Pak Edi Suryadi,
Kemudian Butin tuh baru saya mau keluar, baru masuk beliau. Kalau Pak Yef baru bergabung di angkatan adik saya kalau nggak salah, di angkatan 10 kalau nggak salah. Nah itu saya juga dari Krida, jadi saya tahu di sana konsepnya seperti apa. Ayo maju bersama. Ini mumpung ada apa ya istilahnya alumninya yang bisa dimanfaatkan, ayo manfaatkan saya seluas mungkin supaya nanti teman-teman bisa dapat insight buat masuk ke perguruan tinggi ataupun juga bisa menghadapi problem solving yang lebih baik seperti itu. Oke, ini ada yang bertanya lagi dari SMK 4. Halo Kak, izin bertanya, Kak, waktu tesnya soalnya nanti ini pakai bahasa apa? Nah, itu nih. Kemudian mungkin ya. Baik, saya akan coba jawab. Untuk masalah bahasa sebenarnya nanti pada saat pendaftaran itu adik-adik juga bisa milih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena kalau yang tantangan Bebras Indonesia itu kami menyediakan dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi jikalau tipikal adik-adik ternyata lebih cepat menangkap soalnya dalam bentuk bahasa Inggris, silakan. Tinggal pada saat mendaftar pilih bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi gitu. Boleh milih antara dua bahasa tadi, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, tapi ada yang perlu diperhatikan. Jadi kemampuan ini kan sebenarnya tes ini untuk mengukur kemampuan berpikir. Jangan sampai nanti terkontaminasi dengan berpikir bahasa gitu ya. Memang saya paham pasti semua jago bahasa Inggrisnya, namun kalau misalkan kita punya bahasa yang langsung bisa kita pahami tanpa menambah beban berpikir, itu jauh lebih baik karena satu soal hanya 3 menit. Jadi untuk bisa mengabstraksi, mendekomposisi gitu ya, walaupun tidak disuruh menjabarkan ya, tapi kan untuk bisa menjawab tadi kan harus dicoret-coret seperti itu. Nah, itu pun juga jadi hal yang harus dipikirkan. Jadi mintalah bahasa yang sekiranya memang teman-teman tidak menambah beban berpikirnya. Itu aja sih. Sip. Ada lagi dari SMK 4 atau Krida Nusantara, silahkan. Segera daftar ya. Nanti kalau sudah daftar, kita akan berikan tryout. Tryout-nya nanti diumumkan melalui, kalau Krida Nusantara berarti melalui guru. Kemudian kalau SMK 4 melalui Pak Ferry. Dan nanti juga kalau untuk yang Kinabalu, kita akan menghubungi via grup saja, karena kita sudah punya grup di WhatsApp, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kami tutup acaranya? Ini masih ada nggak? Aku takutnya ngobrol sama... Oh, masih ada ya, oke. Jadi semangat tidak ikut Bebras Challenge? Harus dong ya. Ayo Krida, peringkat 1 nasional. Bismillah. Siap, semangat. Wah, mantap. Ini kalau satu semangat, harus semangat lagi yang lainnya, Bu. Karena kita punya jiwa korsa kalau di Krida Nusantara tuh. Satu untuk semua ya. Iya, satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi satu dihukum, hukum semua. Satu menang, menang semua. Udah. Gitu. Mohon doanya, Bang. Amin. Semoga kalian sukses. Amin. Oke, ayo. Yang lain ya, diajak aja. Jadi yang belum kepikiran juga boleh aja diajak, karena kan waktu pendaftarnya sampai besok. Jadi kita masih bisa bantu sampai besok. Mudah-mudahan yang tadi belum kepikiran juga bisa ikutan lagi, atau yang tadinya ragu-ragu, jadi jangan ragu-ragu, seperti itu. Dari Pak Angga dan Budian ada tambahan? Oke, kalau tidak ada tambah. Oh, ada. Cukup, Pak. Oke, cukup. Oh, ini Bismillah Presiden 2050, kelamaan amat. Oh, ini ada lagi. Izin mau bertanya, Bang, buat Bebras ini ada sertifikatnya, dan kalau ada bisa dibuat mendaftar ke jenjang lebih tinggi kah? Oke, ini jawabannya simple, ada. Jadi nanti kami sebagai biro akan memberikan sertifikat dari NBO Bebras, jadi nasional ya. Sertifikatnya bukan sertifikat Biro Unikom, tapi sertifikat nasional. Cuma nanti ada tanda tangan sayanya selaku bironya. Dan ada tanda tangan ketua nasionalnya dari NBO Bebrasnya, yaitu Bu Ingriani Lim. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman menjadi portofolio ketika mendaftar perguruan tinggi. Tapi ya ini tidak seperti kayak apa ya, kayak macam kompetisi atlet gitu loh, kompetisi olahraga yang mungkin bisa langsung mendapatkan free pass masuk ke perguruan tinggi gitu ya, dengan jalur prestasi akademik gitu atau prestasi non akademik. Tapi memang ini bisa dipakai salah satunya untuk menambah nilai di portofolio teman-teman kalau mendaftar beasiswa atau misalkan
mau masuk ke dalam suatu perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri ya, seperti itu. Izin bertanya Bang, untuk sertifikatnya berarti nggak bisa dipakai buat internasional ya, misal buat daftar ke perguruan tinggi di luar negeri. Sejauh ini kita masih dipakainya di Indonesia, tapi kita coba tanyakan, karena memang Bebras ini diketahui oleh seluruh dunia. Jadi mungkin nanti sertifikatnya kami sajikan dalam bahasa Inggris. Cuman untuk kepemilikan sertifikatnya kan ada di MBO Bebras di Jakarta. Nah, kita coba tanya dulu ke sana apakah bisa ditranslate ke bahasa Inggris. Nanti kalau yang butuh memang bahasa Inggris, lebih baik mungkin kita sajikan juga dalam bentuk bahasa Inggris ya, supaya bisa nanti dipakai sebagai portofolio beasiswa ke luar negeri. Sip. Izin Bang, kata Pak ya, selain saya yang 50 besar ada semua, cuma maksudnya apa ya? Cuma saya yang belum berikan, maksudnya. Oh, belum dapat sertifikat. Oke, nanti kalau misalkan sertifikatnya belum dapat, bisa menghubungi Bu Dian aja melalui Pak Jeff. Nanti Pak Jeff yang akan ngobrol sama Bu Dian. Fauzan, atas nama siapa ya? Yang belum dapat sertifikatnya. Ini sertifikat tahun lalu berarti ya? Iya, sudah saya share semua. Nanti tinggal dicatatkan saja dulu ke Pak Jeff. Mau Muhammad Fauzan Azim, 2 tahun yang lalu. Oh, berarti pas kelas ini, 11. 11 lagi. Salah, 10. Oke, nanti dicek aja ya. Nanti Pak Jeff yang akan kami hubungi melalui Bu Dian untuk bisa memeriksa sertifikatnya. Itu semuanya harus dapat. Nah, nanti yang tertinggi di masing-masing sekolah itu akan mendapatkan plakat dari Biro Unikom sebagai tanda bahwa pencapaian tertinggi di masing-masing sekolahnya. Jadi Krida akan dapat 1 plakat untuk yang tertingginya, SMK 4 pun juga akan dapat plakat 1 tertingginya. Kemudian kalau bisa masuk 10 besar, Biro Unikom akan memberikan sedikit achievement, tapi achievementnya apa saya rahasiakan dulu karena saya tidak ingin nanti motivasinya ke sana. Jadi siapa yang bisa masuk 10 besar nasional, nah itu kami akan berikan achievement yang berbeda. Nah ini yang 2 tahun yang dapat waktu itu SMK 4 ya, kebetulan ya, peringkat 4 nasional dan peringkat 2 nasional. Nah syukur-syukur nanti dari yang Krida bisa peringkat 1 nih langsung nyusul gitu ya. Itu bisa langsung juara seperti, nggak ada juara juga ya. Bisa langsung peringkat 1 nasional seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, izin Bang, saya juga belum dapat sertifikatnya. Ada beberapa. Ya ntar bisa dihubungi. Kita sudah berikan semua sebetulnya, nanti mungkin agak lost. Nanti kita bisa urus lagi ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaannya, terima kasih. Kami sudah mengambil waktu banyak dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Semoga berminat untuk ikut kompetisi, bukan kompetisi, challenge dari Bebrasnya. Kami tunggu pendaftarannya sampai besok. Kalau bisa sebelum jam 23.59 terus datanya sudah masuk ke kami, supaya kami bisa langsung mendaftarkan ke NBO pusat, seperti itu. Dan sekali lagi, selamat bermain di tantangan Bebras 2021. Kita bermain bersama anak-anak seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi feel free and nothing tulus untuk bisa mengerjakan si soal-soal tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya dan atas kehadirannya. Semoga Bapak dan Ibu serta adik-adikku sekalian selalu sehat dimanapun teman-teman berada dan siap ikut Bebras Challenge di minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat